Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Perkenalkan, nama Ibu Fani Nur Saada. Ibu akan menemani anak-anak belajar matematika selama kelas 7 untuk kelas 7A, B, C, dan D. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas kontrak belajar selama pembelajaran matematika di kelas 7. Materi apa saja yang kita gunakan, sumber belajar apa yang digunakan, aplikasi apa yang bisa diakses anak-anak di rumah, kemudian bagaimana etikanya kita selama pembelajaran jarak jauh. Untuk itu, simaklah dan pahami penjelasan yang akan Ibu sampaikan berikut ini. Berikut adalah kontrak belajar matematika kelas 7. Untuk materinya, ada 6 materi yang akan kita pelajari di semester 1. Di sini tertulis KD 3.1 dan 4.1 sampai KD 3.6 dan 4.6. KD adalah kompetensi dasar. Jadi, anak-anak harus menguasai ke-6 materi ini supaya bisa memperoleh pencapaian hasil belajar yang baik. Silakan di-pause untuk lebih menyimak dan Ibu akan lanjutkan ke slide selanjutnya. Berikutnya adalah indikator pencapaian kompetensi. Kalau yang tadi adalah kompetensi dasarnya, ini adalah penjabaran dari KD. Nah, indikator ini, misalnya KD 3.1 dan 4.1 tentang mengurutkan bilangan bulat dan pecahan. Nah, IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensinya apa saja, nanti akan Ibu sampaikan di awal pembelajaran sesuai masing-masing KD. Jadi ditunggu saja ya, indikator apa saja sih yang akan kita pelajari akan Ibu sampaikan kemudian. Nah, sumber belajar yang akan kita gunakan di sini ada buku matematika. Nanti Ibu akan share e-booknya di link yang akan Ibu sampaikan. Ini adalah buku dari Kemdikbud tahun 2017. Ini juga ada buku paketnya, jadi nanti anak-anak akan dipinjami sekolah. Prosesnya tolong ditunggu ya, nanti juga akan disampaikan buku paket ini dipinjamkan kepada anak-anak. Kemudian Ibu juga membuat diktat yang berisi materi-materi atau rangkuman. Di samping ada buku paket, anak-anak juga bisa belajar dari diktat yang sudah Ibu buat. Selanjutnya ada YouTube juga, jadi mungkin nanti beberapa kali Ibu akan tampilkan sumber-sumber belajar dari YouTube. Dan anak-anak pun juga bisa mencari referensi sendiri dari YouTube. Jadi belajar itu tidak harus dari guru, tetapi anak-anak harus kreatif mencari sumber-sumber belajar yang lain. Sumber belajar yang lain anak-anak juga bisa gunakan Google, ini tentunya sudah familiar. Kalau ada kesulitan, tanya Mbah Google, biasanya orang bilang seperti itu. Dan lain-lain, nanti lain-lain bisa Ibu tambahkan jika diperlukan. Selanjutnya adalah aplikasi yang digunakan. Di sini ada forms, nanti bentuknya Ibu tinggal share atau bagikan link ke anak-anak, anak-anak tinggal klik link itu, maka anak-anak akan masuk ke form yang sudah Ibu buat. Zoom, kita juga kemarin saat MPLS sudah menggunakan Zoom. Google Classroom ini baru, dan Google Classroom ini memerlukan akun Google anak-anak. Jadi silakan nanti kalau Ibu instruksikan untuk membuat akun Google, biasanya yang sudah punya HP Android sendiri sudah memiliki akun Google masing-masing. Yang belum, silakan membuat atau bisa menggunakan akun Google yang dipunyai orang tua. Jadi anak-anak di sini meminjam.
keuntungannya dengan Google Classroom, Ibu juga bisa mengaitkan dengan Google Meet. Jadi saat pertemuan live kita tidak melulu menggunakan Zoom, tapi juga kita bisa menggunakan Google Meet. Setelah itu juga ada YouTube. Ibu akan upload beberapa video ke YouTube. Nanti anak-anak bisa menyimak video yang sudah Ibu buat. Di sini juga ada quizzes. Quizzes ini nanti akan Ibu gunakan untuk evaluasi atau untuk ulangan harian. Jadi nanti Ibu akan berikan langkah-langkahnya berikutnya saat diperlukan. Dan selanjutnya adalah WhatsApp group. Jika anak-anak ada pertanyaan, boleh silakan disampaikan di WhatsApp group atau menjapri Ibu. Tentang penilaian, ada 3 hal yang akan Ibu nilai selama pembelajaran, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk sikap, indikatornya adalah jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, percaya diri, dan peduli. Untuk sikap ini, yang akan Ibu cermati adalah pertama, ketepatan anak-anak mengumpulkan tugas. Yang kedua adalah kehadiran. Jadi jangan sampai anak-anak skip atau tidak mengikuti pembelajaran matematika. Kalau ada suatu hal sehingga tidak bisa mengikuti pembelajaran, anak-anak bisa memberitahu Ibu dulu sehingga Ibu beri kesempatan untuk mengadakan susulan. Untuk pengetahuan, ada 3 cara tes yang akan Ibu gunakan, yaitu tulis, lisan, dan penugasan. Keterampilan juga sama, tetapi minus lisan, hanya ada tulis dan penugasan. Untuk keterampilan sendiri akan lebih fokus kepada penyelesaian masalah, di mana dibutuhkan keterampilan anak-anak dalam menyelesaikan masalah tersebut. Untuk bobot penilaian ada 3, yaitu harian, terdiri dari tugas dan ulangan harian, PTS atau penilaian tengah semester, PAS atau PAT. PAS untuk semester 1 dan PAT untuk semester 2. Persentasenya untuk harian adalah 50%, PTS 25%, PAS atau PAT 25%. Untuk KKM atau kriteria ketuntasan minimum adalah 75. Etika. Pertama, Ibu minta tolong anak-anak siapkan 1 buku tulis khusus matematika, di mana anak-anak mencatat, ada tugas, semuanya tolong dikerjakan di buku ini. Yang kedua, setiap mau pembelajaran silakan juga siapkan alat tulis. Jangan sudah pelajaran anak-anak baru menyiapkan alat tulis. Selanjutnya adalah biasakan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Budaya literasi maksudnya adalah jika Ibu memberikan informasi silakan dibaca terlebih dahulu. Bukannya bertanya baru membaca, itu terbalik. Silakan dibaca dulu, dipahami dari awal sampai akhir instruksi yang Ibu berikan, baru kalau ada yang tidak paham anak-anak bertanya. Kemudian adalah sopan dan santun. Sopan mengarah ke sikap dan santun mengarah ke tutur kata. Ini semua karena kita sedang mengalami masa daring atau dalam jaringan, tidak bertatap muka langsung, maka yang dimaksud Ibu adalah komunikasi kita saat chatting. Ya, jadi silakan anak-anak kalau sedang ada kelas, gunakan etika bahasa yang baik, yang santun, yang sopan. Jangan sampai menyinggung apalagi berkata yang tidak baik. Kemudian, kalau ada pertanyaan mengarah ke guru sehingga anak-anak harus japri atau melalui chat pribadi, silakan sebutkan nama dan kelas walaupun anak-anak sudah masuk ke grup, karena
beberapa nomor anak kan tidak kami save. Jadi silahkan anak-anak tetap kenalkan nama dan kelas mana perlunya apa. Terakhir, wajib memenuhi tagihan belajar apabila berhalangan hadir. Jadi walaupun anak-anak skip pembelajaran matematika suatu hari, anak-anak harus menyusulnya boleh di lain hari. Dengan catatan harus memberitahu ibu terlebih dahulu jika tidak bisa hadir. Dan terakhir ada tips, yaitu anak-anak membuat folder matematika kelas 7 di Android atau di laptop masing-masing. Jadi misalkan ibu sedang memberikan suatu file berisi materi. Nah, materi itu silahkan di-download dan kemudian dipindahkan di folder ini, supaya anak-anak jika sewaktu-waktu membutuhkan file itu, anak-anak tinggal cari foldernya, tidak mencari lagi filenya. Jadi manajemen file anak-anak akan semakin baik. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari Ibu bagaimana kontrak belajar kita selama kelas 7 khususnya untuk masa pandemi ini. Ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan anak-anak bisa menghubungi Ibu lewat WhatsApp grup yang sudah ada. Silahkan praktekkan protokol kesehatan di mana saja kalian berada, gunakan masker, sering-sering cuci tangan, pakai hand sanitizer, dan tingkatkan pola hidup bersih dan sehat. Demikian anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya.